Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan ibu dosen penguji yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok A, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka 2026. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan capstone project mata kuliah STSI 4401 dengan judul Rancang Bangun Sistem Agregasi dan Visualisasi Data Keamanan Informasi menggunakan SIEM dan Grafana untuk mengurangi noise data. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Fauzan Ramadan, Ainur Rodli, Adam Wildan, Fitya Rosni, dan saya sendiri Sri Juni Hardiani. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut agenda presentasi kami hari ini. Bagian pertama, identifikasi masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya Fitya Rosni. Bagian kedua, spesifikasi sistem, dan bagian ketiga, desain sistem akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan Ramadan. Bagian keempat, implementasi, dan bagian kelima, pengujian dan evaluasi akan disampaikan oleh Adam Wildan. Dan bagian keenam, kontribusi anggota beserta kesimpulan akan disampaikan oleh Ainur Robli. Baik, untuk mulai presentasi pada hari ini, langsung saja kepada pemateri dipersilakan untuk Kak Fitya Rosni. Baik, terima kasih. Mohon maaf, untuk share screen-nya sudah terlihat kah, Bapak Ibu? Sudah, Kak. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Sri. Selamat malam Ibu Nining dan teman-teman semua. Saya Fitya akan membawakan agenda 1 terkait dengan identifikasi masalah. Jadi dari kelompok kami mengidentifikasi terdapat 4 permasalahan, yaitu yang pertama, volume log yang berlebih, di mana organisasi menghadapi lebih dari 53.500 event per hari dari berbagai endpoint dan perangkat jaringan. Kemudian yang kedua adalah alert fatigue, di mana alert ini membanjiri notifikasi yang tidak relevan sehingga memperlambat respon tim keamanan terhadap ancaman yang nyata. Kemudian yang ketiga, false positive tinggi, di mana ini lebih dari 90% event bersifat informasional, sehingga ancaman nyatanya ini sulit dibedakan dari noise-nya. Kemudian yang terakhir terkait dengan mean time to detect atau MTTD, ini lebih dari 15 menit, di mana poin ini memperlambat dan membahayakan postur keamanan organisasi secara keseluruhan. Jadi dari tim kami atau kelompok kami memberikan solusi berupa sistem SIEM atau Security Information and Event Management ditambah dengan Grafana dengan mekanisme filtering berlapis untuk mereduksi noise. Untuk agenda selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Fauzan, silakan. Oke, thank you Kak Fitya dan Mbak Sri sebagai tim dari kelompok A. Di sini untuk spesifikasi sistem, tapi sebelumnya di sini jadi kita itu melakukan enhancement dari existing system yang sudah ada. Kemudian nanti ada salah satu new product yaitu untuk memberikan notifikasi uh, untuk ke Telegram ya, untuk notifikasinya. Nah, ini yang poin kedua ada spesifikasi sistem. Nah, ini ada kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama itu kita kumpulkan log ya dari Wazoo Agent. Ini juga third party. Kemudian kita kumpulkan metrik infrastruktur via Prometheus dan juga Exporter. Kemudian memonitor perangkat jaringan 148 switch via SNMP. Kemudian ambil data telemetri firewall dari FortiGate ya via REST API. Kemudian di sini ada dashboard yang secara visualisasi yang kita manage di Grafana untuk CM, event manajemennya, dan juga plus infrastruktur. Kemudian ada filtering dan korelasi event untuk menekan false dan juga positif. Ada notifikasi alert ya yang langsung masuk ke Telegram lewat Telegram bot. Nah ini kebutuhan non fungsionalnya ini ketersediaannya uptime continue, kemudian downtime minimal.
Scalability-nya Prometheus dan juga Elasticsearch scalable. Keamanan akses itu authentication dan role-based access control di Grafana dan juga Elastic. Usability-nya ada di dashboard, intuitif bagi analisis dan juga admin. Boleh lanjut, Kak Fitya? Oke, di sini ada desain arsitektur untuk 7 lapis gitu ya. Yang pertama ada sumber data. Kita mengkolek data itu dari FortiGate, kemudian dari bare metal server, kemudian dari VM dan Key8 S-Pods, ada juga 148 switch Aruba. Di sini adalah perangkat dari network, dan kebetulan di sini kita mengambil environment dari salah satu tim, jadi kita enhancement dan juga kita buatkan solusinya seperti itu. Kemudian yang layer 2-nya kita pengumpulan dan juga exporter. Di sini FortiGate exporter, Wazoo agent, Node exporter, dan SNMP exporter. Penyimpanannya di sini pakai Prometheus TSDB, metric numeric, Elasticsearch untuk log dan alert Wazoo. Kemudian pemrosesan dan noise reduction-nya itu menggunakan Wazoo Manager. Jadi kita berkorelasi, kemudian ada rule matching, filtering, dari 53.500 alert gitu ya, yang masih raw, kemudian kita reduction gitu ya. Log-log mana aja yang penting itu sampai ke 3.430 alert per hari. Di situ kita bisa reduce 93,6% dari solusi atau enhancement kita. Kemudian ada visualisasi di sisi Grafana, jadi 4 dashboard. Yang pertama itu menentukan untuk health check dari FortiGate, kemudian peak and time, dan juga average resource, kemudian CM noise reduce, dan juga SNMP dari perangkat network kita yaitu adalah Aruba. Kemudian untuk alertingnya, di sini pakai Grafana alerting ya, yang langsung didirect ke SNMP, kemudian dari Wazoo ke webhook menggunakan Python. Nah, Pythonnya ini kita adjust sendiri, kita buat sendiri tergantung dan menyesuaikan dari environment seperti itu. Nah, untuk notifikasinya baru ini layar terakhir di layar 7 di Telegram bot itu untuk format Markdown, kemudian multi-platform dan juga resultnya seperti itu. Selanjutnya, Kak Fitya. Oke, ini desain mekanisme ini yang non-technical ya. Jadi kita buat datanya untuk dari user itu bisa tahu apa enhancement kita dan apa yang kita perbuat di environment-nya. Pertama, dari total event masuk yang tadi 53.500 per hari, itu setelah di threshold severity-nya 7 sampai ke 12.000 per hari. Kemudian setelah eksklusi rule ID dan traffic internal itu kita nge-reduce sampai 6.500 per hari. Setelah filter group, OSEC, APT, dan di package itu 4.200 per hari. Dan di layar terakhir itu alert aktif di dashboard Grafana yang udah benar-benar pure clear itu 3.430 per hari. Seperti itu. Jadi trade-off-nya ini threshold-nya terlalu ketat, terus true positif yang ada di sistem alerting di salah satu environment-nya itu agar tidak mengorbankan sensitivitas deteksi. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya bisa kasih ke rekan saya yaitu Mas Adam untuk menjelaskan poin selanjutnya. Kepada Mas Adam, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahap implementasi, di sini kita menyediakan dua VM sebenarnya ya, yaitu untuk Wazoo dan Elasticsearch-nya yang berfokus pada pengambilan log dari atau CM-nya itu sendiri. Dan yang kedua itu ada Grafana, Prometheus, sekaligus alerting yang menjadi satu di sana. Yang pertama ya untuk Elasticsearch-nya kita melakukan instalasi Elasticsearch dengan versi 7.10.2 ya. Dan melakukan instalasi Wazoo Manager untuk diambil Wazoo Indexer-nya sebagai nanti salah satu indikator dari alert rule-nya yang kita ambil. Oke, terus nanti akan diambil oleh Grafana melalui
sebagai data source di Grafana, nanti lalu kita buat dashboard masing-masing dari apa yang dibutuhkan di sana, yaitu ada 4, yaitu FortiGate disendirikan untuk dashboardnya, FortiGate, ada terkait resource server, ada terkait CM Wazunya itu sendiri, dan yang terakhir SNMP Exporter terkait monitoring jaringan switch-nya. Untuk Prometheus sendiri juga menjadi salah satu data source-nya ya, untuk mengambil SNMP dan juga sebagai jembatan untuk pengambilan FortiGate API-nya. Selanjutnya terkait alerting, ada 2 tipe alerting di sini. Yang pertama terkait alerting SNMP. Dari SNMP-nya itu di sana akan mengeluarkan paket error dan discard yang akan langsung dikirim kepada Telegram. Dan yang kedua, karena jika kita ngambil langsung dari Grafana, alert log lengkapnya tidak sebagus kita menggunakan webhook, maka kita buat sendiri untuk webhooknya agar alert yang masuk ke Telegram dan bisa dilakukan TL dari teman-teman lapangan langsung bisa dilaksanakan. Jadi kita ambil lognya lengkap, makanya itu kita menggunakan webhook Python. Di sini Grafana sebagai alerting utamanya, sebagai pendeteksinya bahwa ada alert dengan rule yang tadi sudah dieksklusi dan juga tidak mengandung kata-kata ataupun terkait sistem. Nah, maka akan dikirim ke webhook. Webhook di sini mengambil kembali log aslinya dari Elasticsearch, baru akan dikirim ke Telegram. Di sini untuk webhooknya kita menggunakan script Python. Oke, bisa lanjut, Mbak. Untuk skenario uji, kita coba lakukan yaitu pengumpulan log Wazunya ya, untuk cek langsung apakah sudah berhasil di-grab semua, akan masuk ke dashboard kita. Yang selanjutnya kita tes untuk deteksinya ya. Yang pertama, deteksi brute force SSH. Di sini kita coba di 2 cara, dari segmen 28 dan juga dari segmen yang lain, karena di salah satu arulnya yaitu brute force SSH ataupun SSH sniffing attack itu di-exclude karena memang memang dari teman-teman IT. Yang selanjutnya ada port scanning, Nmap juga akan dihilangkan dari segmen 28 karena memang dari teman-teman yang berotentifikasi ya. Selanjutnya kita coba melakukan akses file sensitif, yaitu kita tes melalui HTTP method ya, get untuk etc shadow, environment bug dan lain-lain untuk memicu alert level 7 ke atas di Grafana, dan kita cek di sana. Oke, selanjutnya untuk SNMP Exporter sudah bisa terbaca dan tampil benar. Untuk FortiGate Exporter kita lihat terkait sesi aktifnya, VPN connect disconnect semuanya, versinya, dan juga bandwidth internet yang digunakan. Oke, visualisasi dashboard kita verifikasi dari teman-teman lapangan langsung juga apakah sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan, dan selanjutnya notifikasi Telegram yang menjadi salah satu hal paling penting di sini ya, karena nanti yang akan dilakukan TL terkait serangan-serangan yang mungkin dilakukan. Oke, selanjutnya Pak. Hasil evaluasi dari tahap implementasi dan pengumpulan tadi, itu alert yang sebelumnya terdapat atau alert yang didapat oleh Elasticsearch dari CM-nya ya,
dari CM-nya itu sendiri ada 53.500 event per harinya, dan yang kemungkinan memang benar-benar serangan meskipun itu gagal ya 404 ataupun oke 200, itu yaitu ada 3.400 alert per hari ya untuk di semua VM. Untuk noise-nya berarti kita berhasil melakukan reduce noise 90% lebih dari event management dan log yang didapat. Oke, waktu untuk teman-teman juga melakukan tindak lanjut dari hasil-hasil alert yang ada juga semakin lebih baik. Yang sebelumnya bisa lebih dari 15 menit karena kita perlu mencari dahulu satu persatu. Sekarang bisa langsung dilihat dan ternotif melalui Telegram. Jadi meskipun tidak di ruangan, tidak sedang melihat kondisi dari SIEM Wazunya ataupun Grafananya, bisa tetap ternotifikasi. Selanjutnya, Mbak. COVID ya. Oke, untuk usability dan drive-nya dari teman-teman IT di organisasi saya mendapatkan skor 7,8 ya. Ini kita ambil dari 10 responden. Ada koordinator infrastruktur, koordinator aplikasi, sama tim-tim subunit dari infrastruktur dan aplikasi. Kurang lebih ada 10 orang. Nah, di sini terdapat kendalanya berapa filtering berbasis aturan efektif. Namun jika terhadap pola serangan baru, kita menunggu updatean dari Wazuhnya itu sendiri ya. Makanya kita tadi pakai Wazuh indexer. Terus selanjutnya untuk nilai threshold. Threshold di sini kita pakai 7. Kenapa? Karena 6 itu kemungkinan memang tahap recognize dari serangan. Tapi belum tentu mendapatkan atau respon yang didapat itu 200. Jadi kita up satu level, yaitu level 7 untuk mengurangi noise itu tadi ya, karena 404 itu bisa jadi karena memang mereka menggunakan indexer standar. Oke, untuk RAM Elasticsearch server SIEM di sini kita 4 GB ya, memang terbatas karena untuk Elasticsearch-nya saya fokuskan kepada server-server yang online atau untuk aplikasi internal menggunakan Elasticsearch sendiri. Ada yang dari tim itu juga saya masukkan, jadi nanti akan ada 2 dashboard Elasticsearch. Yang pertama yang fokus terhadap server online, yang kedua yang semua ya, baik internal maupun online. Terus SNMP polling interval kita gunakan 120 detik karena di sini SNMP pollingnya itu kita ambil sampai ke interface dari tiap SNMP. Jadi dari tiap switch. Jadi di situ banyak dan memakan resource besar, makanya untuk intervalnya saya lebihkan, saya beri batas tinggi yaitu 120 karena switchnya di sini diambil datanya sangat banyak. Tapi jika dilakukan filtering baik dari IP ataupun hostname dari switch itu sendiri bisa lebih cepat ya. Kemarin sekitar di bawah 10 detik untuk satu switch. Oke. Untuk sekarang juga masih aplikasinya karena keterbatasan resource juga masih satu saja untuk tiap-tiap dari Elasticsearch-nya sendiri satu, yang satu lagi itu tadi server running, yang Grafana juga masih satu, Grafana Prometheus untuk SNMP exporter, dan juga masih satu, belum ada replikasi, sehingga jika terjadi kendala di server Grafana tersebut bisa terjadi
down ya untuk sistemnya. Itu mungkin yang akan dijadikan improvisasi untuk kedepannya. Oke, selanjutnya Mbak. Oh, ini akan dilanjutkan oleh Pak Ainur. Monggo Pak Ainur. Terima kasih Mas Wildan. Oke, melanjutkan untuk kontribusi anggota kelompok. Untuk anggota pertama yaitu atas nama Muhammad Fauzan Ramadan. Ini sebagai ketua dan arsitek sistem yang bertugas untuk merancang arsitektur 7 lapis sistem monitoring seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Fauzan tadi. Lalu melakukan konfigurasi Wazoo Manager dan integrasi Elasticsearch. Lalu selanjutnya melakukan implementasi mekanisme noise reduction, custom rule, Lucent filter. Pada anggota kedua, yaitu atas nama Mas Adam Wildan ini bertugas sebagai visualisasi dan dashboard Grafana, yaitu dengan membangun 4 dashboard Grafana dari FortiGate, SIM, server, dan SNP. Lalu melakukan integrasi data source Elasticsearch dan Prometheus, dan melakukan konfigurasi Grafana alerting lures dan notification channel. Pada bagian visualisasi data, pembuatan dashboard agregasi di Grafana itu mencakup dashboard FortiGate, SIM, server, dan SNP tadi, serta integrasi data source-nya melalui Elasticsearch dan Prometheus. Lalu untuk saya sendiri atas nama Ainur Rodi ini, saya di bagian infrastruktur dan Prometheus, yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi Prometheus versi 2.52.0, lalu melakukan setup node exporter di VM, virtual machine, dan Kubernetes pod, lalu melakukan konfigurasi SNMP exporter untuk 148 suite Aruba. Selanjutnya untuk Kak Vidya Rosni, yaitu melakukan notifikasi dan security testing, diantaranya melakukan konfigurasi FortiGate API Exporter dengan token read only, lalu pengembangan script webhook dengan menggunakan bahasa Python dan untuk notifikasi SIM-nya. Lalu dari script webhook tadi dikonfigurasikan ke setup Telegram bot, lalu dan konfigurasi kontak point. Jadi ketika ada alert nanti langsung terkirim ke chat Telegram. Selanjutnya untuk Kak Sri Juni Hardiani ini sebagai pengujian dan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pelaksanaan black box testing dengan 8 skenario uji seperti yang sudah dijelaskan Mas Wildan tadi, lalu melakukan uji usability issues terhadap 10 responden seperti yang sudah dijelaskan Mas Wildan juga tadi, lalu melakukan analisis data evaluasi SNR, FRP, MTTD, dan alert reduction rate. Oke, selanjutnya Kak Entian. Selanjutnya dari pengembangan sistem ini kita mengambil kesimpulan bahwa satu, sistem berhasil diimplementasikan dengan arsitektur 7 lapis yang terintegrasi penuh seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Fauzan di atas sebelumnya. Lalu alert reduction-nya mencapai alert reduction rate-nya dari 93,6% menjadi dari 53.500 menjadi 3.430 alert aktif per hari. Ini berarti pengurangan alert reduction-nya mencapai 93,6%. Lalu kesimpulan berikutnya SNR meningkat dari 6,4% menjadi 91,2% dengan false positive rate 8,8% dan target di bawah 10%. Untuk MTTD turun dari 15 menit menjadi 4,2 menit dengan respon insidennya jauh lebih cepat. Dengan skor SUS-nya tadi 78,5 dengan kategori baik ya, dan sistem layak operasional. Untuk rekomendasi selanjutnya, untuk rekomendasi pertama yaitu
mengintegrasikan dengan machine learning, yaitu deteksi anomaly detection, isolation forest, LSTM, untuk deteksi pola ancaman baru, karena sistem saat ini masih menggunakan aturan baku dengan layer 7 lapis tadi. Lalu rekomendasi berikutnya yaitu perluasan cakupan monitoring, menambahkan bare metal server, Simpson untuk Windows, lalu aplikasi web dan database. Lalu rekomendasi ketiga yaitu fitur filter interaktif, jadi menambahkan panel filter berbasis kategori serangan dan tren harian atau mingguan di dashboard SIM-nya tadi. Lalu rekomendasi keempat terakhir yaitu upgrade infrastruktur, multi-node Elasticsearch plus peningkatan RAM server SIM untuk skala produksi. Demikian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke teman. Demikian pemaparan capstone project dari kelompok kami.